wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang efisiensi kebijakan moneter. Efisiensi kebijakan moneter merupakan salah satu elemen paling penting dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Karena kebijakan ini berhubungan langsung dengan kemampuan bank sentral dalam mempengaruhi jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, serta arus kredit yang masuk ke sektor-sektor produktif. Kebijakan moneter yang efisien berarti kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan utamanya, seperti mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, memastikan sistem keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan biaya ekonomi yang minimal. Waktu implementasi yang tidak bertele-tele, serta dampak samping yang tidak bersifat merusak. Ketika bank sentral seperti Bank Indonesia mengambil keputusan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan, efisiensi dari kebijakan itu bergantung pada seberapa cepat perubahan tersebut dapat transmisikan melalui sistem perbankan menuju masyarakat dan dunia usaha. Jika transmisi ini berjalan lambat, maka kebijakan dianggap kurang efisien karena membutuhkan waktu lama sebelum menghasilkan dampak nyata pada ekonomi real. Selain itu, efisiensi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik terhadap bank sentral. Ketika masyarakat percaya bahwa bank sentral mampu menjaga stabilitas ekonomi, maka perubahan kebijakan moneter akan lebih mudah diterima dan dipatuhi, sehingga efeknya mengalir lebih cepat dan tepat sasaran. Sistem keuangan yang modern, transparan, dan terintegrasi juga berperan besar dalam meningkatkan efisiensi karena memudahkan penyaluran informasi, memperlancar pergerakan dana, serta mengurangi kendala struktural yang dapat menghambat tercapainya tujuan kebijakan moneter. Dengan demikian, efisiensi kebijakan moneter bukan hanya soal ketepatan pengambilan keputusan, tetapi juga bagaimana lingkungan ekonomi, keuangan, teknologi, dan sosial mendukung kelancaran implementasinya. Untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana efisiensi kebijakan moneter bekerja, kita perlu melihat proses yang disebut sebagai transmisi mekanis, yaitu jalur penyebaran dampak dari kebijakan moneter ke berbagai aspek ekonomi. Efisiensi dapat terlihat dari kecepatan dan kekuatan jalur transmisi ini. Ketika bank sentral menurunkan suku bunga acuan, misalnya jalur transmisi yang efisien akan membuat bank-bank komersial cepat menurunkan suku bunga kredit dan deposito. Penurunan bunga kredit membuat dunia usaha lebih bersemangat melakukan investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih murah. Di sisi lain, cenderung meningkatnya konsumsi karena bunga tabungan turun, sehingga lebih banyak orang memilih membelanjakan uang mereka dibanding menyimpannya. Semua ini menciptakan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika inflasi meningkat terlalu cepat, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk memperlambat konsumsi dan investasi yang berlebihan. Namun, efisiensi kebijakan ini sangat bergantung pada struktur ekonomi. Jika kondisi sektor perbankan melemah atau jika dunia usaha sedang menghadapi ketidakpastian tinggi, kenaikan atau penurunan suku bunga mungkin tidak menghasilkan dampak besar. Selain itu, efisiensi kebijakan moneter juga dapat terhambat ketika inflasi yang terjadi bukan disebabkan oleh peningkatan permintaan, tetapi oleh kenaikan biaya produksi seperti harga bahan bakar atau bahan baku impor. Dalam kondisi seperti ini, menaikkan suku bunga mungkin tidak efektif, bahkan bisa memicu perlambatan ekonomi tanpa menurunkan inflasi secara signifikan. Oleh karena itu, memahami jenis inflasi, kondisi global, dan situasi industri menjadi sangat penting agar kebijakan moneter dapat diterapkan dengan efisien. Efisiensi bukan hanya tentang tindakan yang diambil, tetapi juga tentang ketepatan konteks dan kesesuaian instrumen yang dipilih dengan masalah yang dihadapi. Selain faktor teknis dan struktural, efisiensi kebijakan moneter juga sangat dipengaruhi oleh koordinasi dengan kebijakan fiskal.
serta konsistensi jangka panjang dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan bank sentral. Ketika kebijakan moneter dan fiskal tidak sinkron, efek yang dihasilkan bisa saling melemahkan. Misalnya, bank sentral ingin menurunkan inflasi dengan menaikkan suku bunga, tetapi pemerintah pada saat yang sama justru meningkatkan belanja besar-besaran yang mendorong permintaan berlebih. Moneter jadi kurang efisien karena tujuan terhalang oleh kebijakan fiskal yang bergerak berlawanan arah. Selain itu, konsistensi komunikasi bank sentral juga merupakan elemen penting yang mempengaruhi persepsi pasar. Bank sentral yang memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat diprediksi akan meningkatkan kredibilitasnya, sehingga pelaku pasar lebih mudah menyesuaikan keputusan mereka. Tingkat kepercayaan yang tinggi ini membuat kebijakan moneter bekerja lebih efektif dan efisien, karena keputusan bank sentral tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan. Pada akhirnya, efisiensi kebijakan moneter adalah hasil dari kombinasi antara ketepatan analisis respon kebijakan yang cepat, kejelasan komunikasi, kesiapan industri keuangan, dan kemampuan seluruh pelaku ekonomi untuk merespon sinyal-sinyal moneter secara tepat. Lingkungan global yang semakin kompleks juga memaksa bank sentral untuk terus memperbarui strategi agar kebijakan tetap relevan, terutama dalam menghadapi gejolak nilai tukar, arus modal internasional, teman-teman. Sekian video saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.